Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya. Dan materi yang kali ini saya bahas yaitu standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan komputer? Merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini juga disebut dengan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN atau scripting UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA EIA 568B. Standarisasi ini juga diikuti dengan membuat sebuah kabel, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama adalah International Standard Organization atau ISO. Yang kedua, International Telecommunication Union, Telecommunication Standard Section atau ITUIT. Yang kedua ada Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE, dan Electronic Industries Association atau EIA. Yang kedua adalah konsep protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Contoh protokolnya ada TCP/IP atau Transmission Control Key, Internet Protocol, protokol yang umum digunakan dalam komunikasi pada internet. Yang kedua ada IPX atau SPX untuk Novel, NetView untuk Microsoft. Model OSI. Model atau acuan arsitektur utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lainnya melalui sebuah media transmisi. Untuk mempermudah pengertiannya, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Yang selanjutnya, manfaat OSI. Yang pertama adalah standarisasi interface. Yang kedua, modular engineering. Yang ketiga, membuat peralatan vendor yang berbeda dan dapat saling bekerja sama. Yang kelima, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Yang keenam, permudah pelatihan. Model OSI. Yang paling atas itu ada 4 layer, yaitu application, presentation, dan section. Yang lower layer itu ada transport, network, data link, dan physical. Pertama kita ke paling bawah, yaitu physical layer. Perangkat yang beroperasi yaitu hub atau repeater. Menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan beberapa port untuk bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network connector, dan fungsi dari setiap pin. Yang kedua ada network layer, perangkat yang beroperasi yaitu router dan layer 3 switch. Menyediakan pengamatan secara logikal, routing yaitu menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan. Selanjutnya pengendalian kongesti yaitu kemacetan dalam proses pengiriman data, dan yang terakhir itu mempertahankan QoS, delay,
transmisi time, jitter, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada transport layer, yaitu segmentation, menerima data dari layar di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Yang kedua itu flow control. Yang ketiga itu error control, yang merupakan melakukan perbaikan kesalahan. Selanjutnya ada section dialog control, yaitu memantau giliran pengiriman. Yang selanjutnya menjaga agar data-data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah. Yang ketiga itu menstabilkan, memanage, menghentikan sesi antar aplikasi. Dan yang terakhir, sinkronisasi, yaitu menandai bagian data yang belum terkirim saat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Yang selanjutnya adalah presentation layer. Bagaimana data dipresentasikan pada presentation type, data, inskripsi, visual image, dan lain-lain. Ya, contohnya itu GPA, GIF, SCIC, dan ABCDIC. Application layer. Layanan aplikasi sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contohnya adalah telnet, HTTP, FTP, ML, dan lain-lain. Kita selanjutnya ke model TCP/IP. TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol atau switch. Perbandingan antara OSI versus TCP/IP. Berikut adalah model-modelnya. Konsep layering TCP/IP. Yang pertama itu ada TCP/IP model. Yang pertama itu application, merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog. Yang selanjutnya transport, komunikasi antara perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam. Yang ketiga itu internet, menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Yang terakhir adalah network access, mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Persamaan konsep OSI dan TCP/IP. Pertama itu keduanya memiliki layer atau lapisan. Yang kedua sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Yang ketiga memiliki transport dan network layer yang sama. Yang keempat, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa dibandingkan. Yang kelima, dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Terima kasih, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Selamat berbahagia.